dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, mendengarkan ceramah tausiah dari para ustadz tentang ilmu agama yang insyaallah dengan tujuan untuk semakin menambah keimanan kita, semakin menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, termasuk kita semua yang senantiasa berusaha untuk mengikuti ajarannya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang subuh sudah jam 6.15, jadi kita harus langsung mulai saja, karena kalau diundur-undur nanti keburu terlalu siang. Nanti makan paginya terlambat, nanti Pak Barja sakit perut katanya kalau makannya terlambat ya. Seperti biasa, kajian hari pagi Ustaz Gun-Gun sudah siap dengan tafsir Al-Baqarah, dan sebelumnya biasa ada partai tambahannya. Dan saat ini sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu sudah baca, yang akan memberikan tausiah adalah Kiai Haji Usaif Abdul Matin ya. Beliau ajengan dari Sukabumi, tapi besar di Bandung, dan ya muter-muter lah antara itu ya. Dan alhamdulillah beliau selama ini sedang bertahanus di gua. Kalau Rasulullah SAW itu di gua Hiro, tapi kalau beliau itu sedang fokus supaya segera selesai katanya tesisnya ya. Jadi sedang hibernating gitu ya. Dan sekarang biasanya kalau sudah lama itu turun gunung, biasanya ilmunya lebih tinggi, biasanya sudah lebih matang lagi insyaallah. Ustaz Usep, saya persilahkan mungkin 40 menit atau 30 sampai ini. Setelah itu nanti Ustaz Gun, setelah itu nanti baru tanya jawab ya. Saya persilahkan Ustaz Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Baitullah ini. Kita doakan mudah-mudahan bagi mereka yang sedang mencari ilmu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Juga kepada orang tua saudara kita atau tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi hari yang cerah ini, insyaallah saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai manis iman. Kalau mendengar kata manisan, tentu saja saya sebagai orang Sunda teringat di stasiun Baranang Siang. Di Bogor itu apa? Baranang Siang ya Pak. Nah, di situ banyak manisan. Ternyata ketika dirasakan, rasanya bukan hanya manis, yang disebut manisan tuh ada juga asamnya. Tidak jauh katasan seperti itu. Begitulah juga iman. Manisan iman ada harganya. Harganya pahit, tetapi rasanya manis, dan itu bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya.
anin nabiyyi, dari Nabi, qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, siapa saja yang ada di dalam perkara itu, wajada bihinna, maka dia akan menemukan halawatal iman, manisan iman. Ada yang mengartikan manisnya iman gitu. Tetapi dalam bahasa Indonesia nyahnya itu kemana tidak jelas, jadi saya artikan saja manisan gitu. Biasanya kalau waktu nyantri kita wabu ya, halawah gitu, manisan. Candy itu kembang gula misalnya. Kemudian pokoknya yang campuran gula itu disebut manisan. Kalau pada di barat mungkin manisan itu semua minuman yang di sana gulanya banyak, termasuk Coca-Cola gitu. Nah, bagi yang sakit gigi diharapkan jangan terlalu banyak makan manisan, teh manis gitu ya. Coca-Cola, Pepsi gitu. Nah, perkara yang pertama adalah mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Siapa saja jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Ya, manisan iman yang pertama, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Mimma ini, ma ini menunjukkan kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa dimulai dari, misalnya tadi Pak Abu sudah mengatakan kita sudah kembali dihidupkan oleh Allah ya, dari sebentar kematian, dari bantal, kasur gitu ya. Itu tidak kita lebih cintai daripada sholat, dari berjamaah di sini misalnya. Yang kedua, perkara yang kedua adalah waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Waman ahabba, dan barang siapa ya, yang mencintai abdan, seorang hamba. Ya, kita hamba semua. Ya, abdan di sini adalah berbeda dengan ma tadi, sesuatu. Abdan di sini manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada di antara keduanya misalnya. Kita nggak tahu yang disebut al-husna. Kemudian dari mulai anak-anak, pemuda, dewasa, orang tua itu abdan semua. La yuhibbuhu, tidak dicintai, illa lillah, kecuali untuk Allah. Dalam bahasa Indonesia itu ada karena Allah, ada untuk Allah. Tapi dalam bahasa Arab, satu disebutnya li. Gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia biasanya karena dan untuk itu berbeda. Kalau karena itu masih ada keridhaan untuk diri kita sendiri, kepentingan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau karena, kalau untuk, itu sudah total. Ya, yang kita lakukan itu untuk Allah. Tidak ada kepentingan untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Mencintai sesama manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencintai ibu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik. Bagaimana kalau kedua orang tuanya kufur? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kan tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Dengan catatan khusus kepada kedua orang tua tetap masih harus hormat. Gitu. Bagaimanapun dia dan dalam keadaan apapun. Gitu. Bahkan Imam Syafi'i mengartikan
mengatakan kepada orang tua itu sama dengan menampar, gitu, memukul. Yang ketiga, yang kunna fihi, barang siapa yang di dalam perkara wajadaha watal iman, wa may yakrahu ayyauza fil kufri. Yang ketiga yaitu barang siapa yang benci kembali ke dalam kekufuran. Nah, ini tingkatan yang ketiga, tingkatan manisan iman yang ketiga, yaitu siapa saja yang benci untuk kembali ke dalam kekufuran ba'da iz anqadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran itu. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci ayyuk zafa finnar, untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi yang ketiga ini dia pernah terjerumus, tapi kemudian masih ditolong oleh Allah dengan ada rasa benci untuk tidak kembali. Bagi kita yang manusia yang tidak terlepas dari kelemahan, masih diberi oleh Allah untuk mencicipi manisan iman, yaitu dengan cara kita benci untuk kembali kepadanya. Kalau sudah terjerumus, ya sudah, bencilah perbuatan itu. Maka oleh Allah masih diberi kesempatan kita untuk menikmati manisan iman. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kepada yang lain-lainnya. Dalam Al-Quran, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat mengenai ayat وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia berbuat amal soleh. Wala yusyrik, dan tidak boleh menyekutukan bi ibadati rabbihi ahada, dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Apa maksud dari ayat itu? Dari dalam Syarhu Nahjil Balaghah sebutkan Nabi menjawab tidak lebih seperti ini. Jika kita mengerjakan sesuatu meskipun itu baik, termasuk sholat, termasuk zakat, apapun, tapi misalnya kita ingin sum'ah, ingin dilihat orang, riya, itu masuk kepada syirik. Jadi tidak akan mendapatkan halawatul iman. Ada masjid biasa ya, masjid itu banyak sekali kan di kampung kita. Kalau udah subuh itu sudah mulailah ya. Kalau di sini kan tidak boleh suara azan dikeluarkan. Kalau di Indonesia sudah merupakan minal ma'lumat gitu. Masjid yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Corongnya sama-sama biasa di ini. Gitu. Isinya adalah bagi siapa yang tidak kunut tidak akan masuk surga. Yang ini yang yang tidak kunut ada hadisnya dan sebagainya. Itu dar ya. Apakah itu masuk dalam ibadah mencintai, tidak mencintai sesuatu pun kecuali Allah? Nah, itu harus dipertanyakan. Karena di dalamnya ada
keridhaan untuk diri masing-masing, gitu, untuk memuaskan masing-masing. Mungkin sulit untuk mendapatkan manisan iman kalau berada dalam lingkungan seperti itu, ya. Karena harus lebur, ya. Nah, dalam surat Yunus ayat 26 itu disebutkan walilladzina ahsanu al-husna, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ihsan, itu akan mendapatkan husna, kebaikan, surga. Bahkan waziyadah akan ditambah. Nah, bagi orang yang melakukan segala sesuatu, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, yang dicintainya adalah Allah dan Rasulnya, itu oleh Allah akan diberi husna. Nah, al-husna itu sudah jadi nama kita, ya. Ada orang namanya husna banyak. Itu artinya kebaikan. Bukan hanya kebaikan saja, tapi juga ziyadah, ditambah lagi. Jadi ada di sini hadisnya yang menarik sekali. Idza dakhala ahlul jannah, jika ahli surga itu masuk surga, yaqulullahu azza wa jalla, Allah itu akan berkata, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu aku tambahkan? Udah masuk surga terus ditawari lagi. Jadi seperti misalnya Iwan masuk rumah Komar Bina Hati Masjider, silakan duduk. Udah disediakan makanan, bilang lagi apakah mau nasi goreng dan sebagainya, itu tambahan-tambahannya, ya. Fayaquluna, kemudian mereka ahli surga itu berkata, alam tubayyid wujuhana, bukankah Allah engkau telah menseri-serikan, memutihkan, berseri-seri, memutihkan wajah kami. Orang yang masuk surga itu wajahnya bersinar. Gitu. Nah, ya, dilihat aja kanan kiri itu kelihatan bersinar. Gitu. Walaupun matanya agak sedikit. Nah, jadi alam tudkhilnal jannata watun jina minanar, bukankah engkau juga telah, gitu, memasukkan kami ke surga ini dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi orang yang masuk surga jawabannya itu menggunakan pikiran yang matang, gitu ya. Mau saya tambahkan lagi? Enggak begini. Mau? Tidak ada dalam hadisnya itu. Tidak menemukan. Jadi diplomasi. Begitu juga kalau orang ahli surga itu kalau berdoa, dia pakai kalimat-kalimat yang indah. Tidak langsung datangkan, turunkan, misalnya gitu ya. Nah, qala, kemudian Allah berkata lagi, fayukshaful hijab, dibukakan tirai. Fama'atu syai'an ahabba ilaihim. Dan mereka ketika tirai dibuka itu merasakan tidak pernah diberi sesuatu pun yang lebih mereka cintai minadori, daripada melihat, memandang ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Jadi diberi kesempatan untuk melihat pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang tadi level imannya itu melakukan sesuatu yang dicintainya itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, summa talahadil ayah, kemudian Allah memfirmankan ayat berikut ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Jadi ini kan aku sudah janjikan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan itu kebaikan, itu surga yang penuh dengan kenikmatan, waziyadah dan tambahan-tambahannya. Ya. Yang mati syahid itu kan di mimbar yang berkelap-kelip gitu. Tapi bagi yang matinya tidak mati syahid, tetapi hidupnya itu melakukan sesuatu hanya Allah dan Rasul yang dicintai, bisa sampai ke situ. Itu ziyadah gitu ya. Karena itu bagi yang ingin mati syahid, ya, ingin mendapatkan manabir, mimbar-mimbar yang berkelap-kelip di surga, tidak usah pergi ke Afghanistan gitu. Di sini juga dengan berbuat sesuatu karena Allah dan Rasulnya bisa kita dapatkan. Yang kedua dari halawatul iman ini adalah mencintai sesama manusia untuk Allah. Antuhibba linas ma tuhibbu li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Jadi engkau mencintai manusia terhadap apa yang engkau cintai untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita ingin diperlakukan apa yang kita inginkan, begitu pula lah kita memperlakukan manusia. Kalau kita tidak ingin misalnya ditunjuk-tunjuki oleh orang, sambil gini, ya kita jangan berbuat seperti itu. Treat other people as we want to treat ourselves, gitu ya. Kalau kita ingin diperlakukan, kalau kita menjenguk orang itu disuguhi makanan dan minuman, begitu pula lah kalau orang lain datang ke rumah kita. Kita sampai ini tikoro teh menikah, ya belum ada air itu, tikoro teh menikah. Nah itu, jadi halawatul iman ya. Karena itu Zunnun al-Misri menyebutkan di antara poin terpenting daripada para ulama hidup itu adalah dengan muamalah, bergaul yang baik dengan manusia. Bahkan dalam hubungan suami istri pun wa'ashiruhunna bil ma'ruf kan. Dan isi itu tidak boleh menjadi properti milik gitu. Nah, bagaimana kita ingin diperlakukan, begitulah juga kita memperlakukan orang lain. Kalau makanan misalnya sudah 3 hari tapi masih banyak, baru ditawarkan misalnya, masuk, sok, silakan ya. Kalau mau diambil aja ya katanya. Kalau pas dicicipi, misalnya kerupuknya ternyata sudah keras, sudah keras gitu ya. Baru dimasak, kalau tawarkan. Kan kata Nabi kalau buat sayur airnya yang banyak. Nah, itu waktu nyantri itu kuahnya banyak, dagingnya cuma sedikit 2 itu. Sudah alhamdulillah. Nah, jadi kita bayangkan bagaimana kita sakit, orang lain pun akan sakit begitu. Kalau kita menjenguk ya saudara kita yang sakit apa? Ini sakit perut, harus dioperasi. Nah, jangan ditakut-takuti gitu. Tetangga dulu punya tetangga gitu. Sakit seperti ini tiba-tiba mati gitu langsung. Gitu. Itu jangan sampai gitu ya. Kata Nabi bagaimana kalau kita menjenguk orang sakit, nah, kita ruqyah paling tidak ya. Kita bukan dokter, ruqyah gitu. Sakitnya yang mana? Di perutnya. Kalau sesama jenis, tempelkan tangannya ke bagian tubuh yang sakit. Kemudian kita baca, a'udzubillahi, bismillahi, Allahumma inni, a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Misalnya 7 kali. Atau wa idza maridtu fahuwa yashfin. Terus 7 kali. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
bukan cakakak cikikik gitu ketika kita menjenguk orang yang sakit. Sampai orang yang sakit itu merasa ada harapan. Ya. Nah, perlakukan manusia sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Yang ketiga, ya, untuk mendapatkan halawatul iman, ya, syaratnya adalah wa may yakrahu ayyuza fil kufri. Kalau kita sudah terjerumus dalam kekufuran, kemaksiatan, ya kita harus bangkit dengan cara membenci kemaksiatan itu aja syaratnya. Kenapa ya saya tuh jatuh ke dalam maksiat itu? Oh, pikirkan. Oh, karena saya berteman dengan si A, dengan si B, dengan si C. Jangan dekati lagi mereka. Kenapa saya terjerumus dalam kekufuran itu? Ya. Oh, karena saya kebiasaannya kalau pagi-pagi begini, siang begini. Jangan ulangi lagi. Nah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan manisan iman. Kama yakrahu ayyuk zafa finnar. Dan ketika kita membenci itu, dalam hati kita itu harus ada perasaan. Kita pun benci. Kenapa kita benci untuk kembali? Karena kita benci kalau kita nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Malakum fi saqor gitu. Dalam Al-Qur'an ada kan gitu. Kenapa kalian ini berada di neraka saqor? Qalu lam naku minas sholihin minal musallin. Kami ini jarang melakukan sholat. Gitu. Nah sekarang, kalau memang dulu jarang sholat, sekarang harus benci untuk meninggalkan sholat. Dulu jarang berzakat, sekarang harus benci untuk tidak berzakat. Nah 3 hal itulah yang akan membawa kita menemukan halawatul iman. Manisan iman. Jadi yang disebut manisan iman ternyata syaratnya harus melalui 3 tahap. Tahap yang paling tinggi adalah cinta, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat dalam Al-Quran, Allah itu menyuruh ke mana gitu. Misalnya Allah itu menyuruh ke Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah itu menyeru kepada rumah kedamaian. Kita harus damai gitu dalam segala hal. Dan memberikan hidayah kepada wa yahdi may yasha, dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang ingin ke jalan yang lurus. Itu siapa sebenarnya yang ingin ke jalan yang lurus itu? Ya tadi, lilladina ahsanul husna, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan, dan bagi mereka adalah kebajikan dan tambahan daripada kebajikan itu. Kalau Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, coba minta tolong itu dengan sabar dan sholat, lakukan. Kalau kita kesal kepada suami, kesal kepada istri, sabar. Sabarnya adalah sabron jamilan, sabar yang baik. Sabar-sabar tapi menggerutu, nah itu belum. Ya, saya mau sabar dengan akang, sabar dengan bapak gitu, dengan bapak. Tapi petnya tiba-tiba habis gitu misalnya, itu nggak boleh. Sabar gitu ya. Sabar tuh ya bearing gitu. Kemudian sholat aja, sholat lagi, kesal, sholat lagi. Jangan kesal kemudian kompensasinya mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita pada maksiat dan kufuran. Itu berarti tidak akan mendapatkan manisan iman. Yang kedua, yaitu mencintai hamba, mencintai sesama manusia untuk Allah. Dan yang ketiga,
adalah benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita benci untuk dilemparkan, dihempaskan ke dalam api neraka. Dan halawatul iman ini dirasakan adalah oleh qalbun salim gitu. Jadi orang yang masuk surga nanti datang kepada Allahnya itu dengan biqalbin salimin. Ada 4 istri ceritanya ya. Ketika akan meninggal itu si bapak ini, dia meraung-raung kepada istri yang pertamanya. Wahai engkau istriku, sudah aku berikan segala kenikmatan untukmu. Gitu. Pakaian yang indah, make up, dan lain sebagainya. Ya, sehingga engkau kelihatan tetap cantik, jelita. Kini saatnya aku dalam keadaan sakaratul maut. Maukah engkau ya, yang telah aku beri apapun ikut denganku ke alam kubur? Jawaban istri yang pertama, no, katanya, tidak. Kata. Nek, gitu. Mual cina cek orang Jerman. Kemudian dia bilang lagi ke istri yang kedua, wahai istriku, ya, telah aku pertaruhkan hidupku siang dan malam mencari harta kekayaan. Dan sekarang sudah banyak sekali bertumpuk. Sekarang aku mau meninggal dunia. Maukah engkau pergi bersamaku ke alam kubur? Jawabannya juga tidak. Tidak mau. Ke istri yang ketiga, kita telah berteman lama, gitu, bersahabat lama sekali. Dan aku telah berbuat kebajikan, banyak kebajikan kepada engkau. Maukah engkau temani aku ke alam kubur, ya, sehidup semati, gitu kan? Jawabannya juga tidak. Ada istri yang kurus kering, yang keempat tuh, kerontak, kurus kering kelihatannya tuh, dia tidak kelihatannya tidak menarik. Gitu. Engkau suka aku sakiti, gitu. Aku telantarkan. Kini saatnya aku harus meninggal dunia. Tolonglah, gitu. Antarkan aku ke kuburan. Bukannya ke kuburan, ke alam barzah. Bukannya ke alam barzah ketika aku bertemu dengan Allah nanti. Bantulah. Gitu. Jawabannya, kapan saja kami siap. Nah, istri yang keempat ini siap, walaupun sudah ditelantarkan, tidak dikasih makan, minum, jarang, gitu. Disiksa aliasnya. Nah, istri yang pertama itu adalah fisik tubuh kita. Tidak akan ikut. Dimakan cacing, habis nanti. Istri yang kedua itu adalah harta kekayaan kita. Mobil tidak bisa ikut. Dikubur terlalu banyak, mobilnya 2, 3 gitu. Rumah juga tidak mungkin. Harta kekayaan kita. Anak itu tidak mungkin. Istri yang ketiga adalah harta kita. Uang kita tidak kita bisa bawa ke alam kubur. Dan istri yang keempat itu adalah jiwa kita, gitu. Yang sering kita sakiti dengan berbuat maksiat dan kekufuran. Sampai jiwa kita itu sudah seperti istri yang kering kerontang. Tapi dialah yang setia menemani kita sampai di alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, dan hari perhitungan. Nah, karena itu, jika kita sadar bahwa jiwa kitalah yang akan menemani kita, berikan kepada jiwa kita itu halawatul iman, manisan iman. Dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai sesama sebagaimana kita ingin dicintai, ya. Mencintai sesama itu juga karena Allah, untuk Allah. Kemudian kita benci untuk kembali kepada kemaksiatan dan kekufuran.
Dengan 3 hal itu, jiwa kita akan kelihatan cantik molek tiada bandingnya. Dan nanti di alam kubur itu, ya, itu akan menjelma sebagai makhluk halus, makhluk serba putih. Dan kita terkejut, siapa ini? Ke sini. Gitu. Jangan ke situ, kita serba takut nanti itu. Tapi jiwa kita itulah yang akan membimbing kita. Sampai kita bertemu dengan Allah, baru di situ dipertemukan oleh jiwa kita itu, diantarkan. Kita ketemu dengan Allah. Dan perkayalah jiwa kita, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 hal tadi. Selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan saudara-saudari kita dengan 3 perkara manisan iman tadi. Sehingga kita semua nanti terhitung seperti dalam dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kita nanti itu ya, teman di dunia itu nanti di akhirat ada yang tetap saling bermusuhan satu sama lain kecuali teman dalam takwa. Suami istri bisa bersatu lagi nanti kalau bertakwa. Teman dekat bisa bersatu lagi nanti di akhirat kalau bertakwa. Karena itu jangan ikuti rombongan-rombongan yang akan menjerumuskan kita, anak kita, saudara kita kepada kekufuran. Dan kita harus benci itu. Gitu. Kita harus lindungi anak-anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi 'azimi dini syari'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa kata beliau, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali hanya 3 bayi saja, gitu kata Nabi. Pertama, maksudnya 3 bayi yang masih dalam buayan, 3 bayi yang belum waktunya bicara tapi bicara gitu. Kalau kita ibaratkan, kalau kita punya bayi, kemudian bayi kita itu berbicara, saya yakin kita pasti lari gitu ya. Gitu, lompat gitu. Kalau kita punya bayi, udah gitu bayi kita bicara, Pak Juhana pasti lompat ya. Lari. Tapi 3 bayi ini merupakan salah satu bagian dari mukjizat dari
apa namanya? Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada hamba-hambanya. Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada umat manusia. Pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bisa berbicara, ya kan? Ketika sedang bayi. Nabi Isa pertama. Yang kedua, bayi yang bisa berbicara itu adalah siapa? Dajjal. Menjadi ke Dajjal. Jurej. Ya. Bayinya Jurej, yakni bukan bayinya Jurej sebenarnya gitu ya. Tapi bayinya di zamannya Jurej gitu. Jurej itu kan seorang yang hamba yang soleh. Kemudian Jurej itu tidak menyeru panggilan orang tuanya, tidak menyeru panggilan ibunya gitu. Tidak menyeru panggilan ibunya. Sampai-sampai ibunya sakit hati ketika Jurej itu sedang ibadah, tapi tidak menyahut gitu. Didoakan oleh ibunya gitu. Ya Allah katanya. Jangan sampai dia meninggal sebelum dia mendapatkan fitnah yang besar gitu. Itu doa ibunya gitu. Makanya ibu itu kalau kesel hati-hati dalam berdoa. Dan mungkin dari sejarah inilah kalau ibu bicara itu harus hati-hati. Karena saucap nyata katanya gitu. Jadi ibu itu kalau bicara bisa jadi kenyataan mati gitu. Makanya hati-hati buat ibu-ibu ya. Kalau bicara itu jangan sembarangan. Kalau lagi marah sama suami, "Haji kawin deui." Jangan lu. Gitu. Hati-hati itu. Nanti jadi kenyataan ya. Kalau marah direndam amarahnya. Jangan sompral gitu ya. Ya udah kalau gitu mah kawin aja lagi gitu. Jadi itu. Makanya harus cepat-cepat istighfar gitu ya. Itu bayinya Jurej. Kenapa? Jurej itu difitnah. Kemudian ada seorang perempuan yang mendekati seorang penggembala yang terjadi hubungan di situ. Kemudian dia hamil, melahirkan. Ketika melahirkan dituduh bahwa Jurej sebagai bapaknya gitu kan. Nah, raja pada waktu itu sama-sama menuduh Jurej. Tapi Jurej sebagai orang yang soleh, kemudian dia bertanya sama bayi itu. Bayi siapa ini? Si bayinya menjawab, bayi tukang penggembala gitu ya. Akhirnya si raja itu ingin membangunkan rumah yang mewah buat Jurej karena kesalehannya. Dan tentu udah bermaaf-maafan ya Jurej sama ibunya. Jadi rajanya itu dia ingin membangunkan rumah yang besar yang dibangun oleh emas katanya, tapi kata Jurej tidak mau. Bangunkan saja rumah seperti semula yang hanya dibangun dari tanah, kata Jurej. Nah, yang ketiga, bayi yang bisa berbicara itu adalah bayi di zaman Bani Israel. Karena kan Bani Israel itu rentan waktunya panjang, jadi nggak tahu Bani Israel yang mana ini. Pokoknya kata Nabi SAW bahwa bayi yang bisa berbicara itu ada 3. Nah, pertama Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa juga kan Bani Israel juga ya. Kemudian Jurej itu di zaman Nabi siapa? Nabi Musa ya? Atau di zaman Nabi siapa tuh Jurej itu? Kemudian Nah, yang ketiga ini adalah bayi nggak tahu di zaman Nabi siapa. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik menurut pandangan kita itu belum tentu baik menurut pandangan Allah. Sesuatu yang baik menurut penilaian kita itu belum tentu baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan teks yang berbeda. Tapi maknanya sama, meriwayatkan seperti begini. Kata di dalam Imam Bukhari hadisnya lebih pendek ketimbang di dalam Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu lebih panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis ini sesungguhnya menyambung dengan hadisnya Jurej. Jadi hadis ini panjang sekali. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atun turdi'u laha min Bani Israil." Bahwasanya ada seorang perempuan
seorang perempuan itu sedang menyusui anaknya di zaman Bani Israel. Gitu. Famarra biha rajulun raqibun, kemudian datanglah seorang laki-laki, di mana laki-laki ini memakai pakaian yang bagus, gitu kan, memakai kendaraan yang mewah, pokoknya berpenampilan menarik, pokoknya bikin kayung yun lah gitu. Kayung yun itu apa? Terpesona, bikin terpesona gitu, bikin terpesona. Sehingga si ibu ini ketika melihat laki-laki yang lewat ini, gitu kan, kemudian si orang tua ini tiba-tiba berdoa. Samalah seperti ada seorang ibu melihat Kang Usep lewat misalkan. Wah gitu. Ibunya, wis dokter nih gitu kan. Nah, gitu. Pak Kiai dari Gontor misalkan gitu. Berdoa ya kan suka spontan, betul tidak? Kalau kita melihat seseorang yang baik, kemudian kita kelihatannya itu orangnya alim misalkan. Ya maksud dari tampilan yang kita kenal, tentu kita menginginkan anak yang kita cintai itu seperti sesuatu yang baik menurut kita, betul tidak? Pastilah gitu. Kalau misalkan Pak Ekro senangnya David Beckham misalkan, anaknya jadi David Beckham. Nah, seperti itulah. Kadang kita ingin menyesuaikan anak itu seperti keinginan kita. Nah, si ibu juga sama, spontan. Sehingga begitu laki-laki itu lewat, si ibu ini berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al ibni mislah. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti laki-laki tersebut, gitu. Kata Nabi SAW, bayi ini yang sedang menyusui, lagi semangat-semangatnya, meninggalkan ibunya gitu. Nabi SAW dalam riwayat hadis Imam Muslim itu mencontohkan bagaimana Nabi sedang mengemut jarinya gitu, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu menjelaskan Nabi ketika dia menjelaskan hadis, dia mempraktekkan. Jadi Nabi itu mengemut nggak tahu jempolnya, nggak tahu jarinya, pokoknya disedot lah gitu. Nabi ingin menunjukkan bahwa si bayi itu sedang menyusui dengan serius gitu, dengan serius, bukan main-main. Lagi segut-segutnya gitu. Nabi mencontohkannya. Nabi menyedot jarinya gitu, kata Imam Muslim. Ya ada kata Abu Hurairah. Udah gitu si bayi itu yang sedang nyedot kerasnya itu dia bangun, meninggalkan puting ibunya, kemudian dia melihat kepada laki-laki yang berkendaraan itu. Kemudian dia berdoa, dia bicara, bayi yang sedang menyusui itu, Allahumma la taj'alni mislah. Kata bayi itu, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Seolah-olah kan memberontak doa ibunya, betul tidak? Seolah-olah memberontak doa ibunya. Kemudian kata Nabi SAW, summa maru bi amatin. Kemudian tiba-tiba setelah itu datang seorang budak belian. Lewat juga. Nah, itu sedang dipukuli dalam hadis di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan, cuma disebutkan lewat, tapi di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa si perempuan ini itu dipukuli. Wahum yadribunaha. Kemudian wa yaquluna, mereka mengatakan perempuan itu dipukuli, kemudian dikatakan kepada si perempuan tadi, engkau itu berzina, engkau itu mencuri gitu. Engkau itu berzina dan engkau itu mencuri. Nah, si ibu ketika dia melihat orang itu tiba-tiba berdoa, si ibu itu tiba-tiba berdoa, Allahumma la taj'alni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anak itu seperti perempuan ini gitu. Ya kan spontan, betul tidak? Spontan doa itu. Ketika kita melihat koruptor yang dipajang di TV kan, walaupun kaya kita nggak mau. Mudah-mudahan anak saya seperti dia gitu kan. Kaya tapi di penjara, nggak akan ada yang mau gitu kan. Kaya tapi di penjara, nggak akan ada yang mau gitu. Sama seperti si ibu ini, dia hanya melihat dohirnya saja. Dia hanya melihat dohirnya saja. Nah, si ibu itu berdoa, ya Allah, Allahumma alibni
mislaha. Ya Allah, jadikan anakku itu seperti perempuan ini. Jangan jadikan anakku seperti perempuan ini, katanya gitu. Nah, si bayi itu kata Nabi SAW, sekali lagi Nabi mencontohkan bagaimana si bayi itu sedang menyusui dengan jarinya, menunjukkan bahwa bayi itu menyusui dengan seriusnya gitu, dengan serius dikenyot lah. Pak Juhana kalau masih ngedot, ya kayak gitulah, gitu dicontohkan gitu. Bagaimana Nabi mencontohkan dengan seriusnya. Si bayi melepaskan air susunya, kemudian dia menengok kepada perempuan tadi. Kata si bayi setelah menengok, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan ini. Si ibunya marah gitu. Ibunya marah. Jadi setelah selesai, ibunya marah sama si anak tadi. Apa kata ibunya dalam doanya? Semoga lehermu sakit, katanya gitu. Ini doa ibu nih, ya. Tapi tidak diceritakan apakah leher si anak ini sakit atau enggak ada terusannya gitu. Tapi yang jelas bahwa si ibu mendoakan yang tidak baik buat anak ini. Nah, kemudian terjadi dialog antara anak yang belum bisa cara ini dengan ibunya. Dengan ibunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya bertanya kepada anaknya, "Kenapa engkau membantah doaku?" katanya. Ketika seorang laki-laki yang bagus, seorang laki-laki yang berkendaraan mewah, seorang laki-laki yang berpakaian menarik, kemudian kelihatannya indah, aku berdoa untuk kebaikan engkau. Allahumma ja'ali bani mislah. Ya Allah, jadikan anakku seperti laki-laki itu. Kemudian engkau malah mengatakan, fakulta Allahumma la taj'alni mislah. Engkau malah berkata, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Wa marru bihadhil ama wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti fakultu Allahumma la taj'al ibni mislah. Dan kemudian setelah ketika ada perempuan yang budak belian dan orang-orang menggebukinya, orang-orang memukulinya, dan jelas mereka mengatakan kamu berzina, kamu mencuri, tentu aku mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan ini. Engkau malah berkata, Allahumma ja'alni mislah, ya mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Tentu aku marah kepada engkau, katanya. Anak ini menjawab, ibuku, katanya, inna dzakar rajula kana jabbaron. Wahai ibuku, sesungguhnya laki-laki yang engkau anggap bagus itu, laki-laki yang engkau anggap mulia, laki-laki yang engkau anggap bertahta, berpendidikan, sesungguhnya jabbaron dia itu. Dia itu orang yang angkuh, dia itu orang yang sombong, dia itu sesungguhnya nakal gitu. Dia itu sesungguhnya tidak baik, hanya tampilan luarnya saja gitu. Maco, padahal mantan copet misalkan gitu. Seperti padahal mantan copet dan seterusnya. Tampilannya bagus. Kan sekarang juga para koruptor berdasi ya gitu. Para koruptor juga berdasi gitu. Yang membohongi rakyat itu kan orang-orang yang kelihatannya pintar dan memang pintar mereka itu ya. Gitu. Nah, jangan pernah kita itu menginginkan anak kita itu sama seperti orang-orang yang belum jelas kesalehannya gitu ya. Ini hadis Nabi. Makanya aku mengatakan, kata anaknya, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jangan jadikan aku seperti laki-laki tersebut. Ya, ini wahyu gitu. Ini itu wahyu yang diberikan kepada anak kecil tadi, anak yang belum bisa berbicara tapi atas izin Allah dia berbicara. Mengajarkan kepada kita jangan sampai kita terpukau oleh sesuatu yang menurut mata kita bagus tapi sesungguhnya itu buruk. Wa inna hadhihi yaqul, adapun orang-orang yang mengatakan kepada perempuan tadi bahwa engkau berzina, sesungguhnya perempuan itu tidak berzina, kata anak ini. Sesungguhnya perempuan itu tidak berzina. Wasarakti walam tasriq. Ketika orang-orang mengatakan kepada perempuan itu engkau telah mencuri, sesungguhnya perempuan itu tidak mencuri. Allah ij'alni mislaha. Makanya aku berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Nah, perempuan ini dia punya keyakinan kepada Allah. Walaupun kadang kita bisa jadi dicaci, dicerca oleh orang-orang gitu ya. Dan disudutkan sehingga kita jadi seperti
terpidana gitu, seperti orang yang salah padahal kita nggak bersalah gitu. Boleh jadi seperti itu, boleh jadi seperti itu. Tapi ketika orang itu punya keyakinan bahwa Allah sebagai wakil, sebagai penolong, sebagai pelindung, maka sesungguhnya setiap cercaan, setiap makian itu tidak berarti apa-apa. Kata Nabi SAW bahwa walawijtama'at al-ins wal jin gitu kan, andaikan manusia dan jin itu berkumpul liyadurruka bisyai'in, untuk memberikan suatu madarat kepada engkau, lam yadurruka illa bisyai'in maka taballahu lak. Maka Allah itu tidak akan, maka kemudaratan itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan gitu. Jadi tidak akan pernah terjadi madarat itu. Kalau kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Makanya hadirin wa hadirat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu, orang yang muslim itu harus meyakini qada dan qadar gitu. Jadi keyakinan kita terhadap qada dan qadar itu harus benar-benar diperbaiki lagi. Karena sesungguhnya Allah itu sudah menuliskan takdir gitu ya. Kadang kita sudah berusaha sebaik mungkin tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat bahwa Allah itu sudah menuliskan apa yang akan terjadi buat kita. Ada sebuah ungkapan dari siapa? Ubadah bin Somad. Jadi bahwa sesungguhnya seorang yang mukmin itu dia harus beriman kepada qadanya Allah dan qadarnya Allah gitu ya. Seorang yang beriman itu harus, maksudnya gini, bukan berarti ketika iman sama qadar dan qadar kita tidak berusaha, justru qada dan qadar itu menuntut kita untuk berusaha gitu ya, menuntut kita untuk berusaha. Kenapa? Setiap usaha kita itu akan digelari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Somad pernah mengatakan kepada kepada anaknya, kata Abdullah bin Somad, ya bunayya, katanya, wahai anakku, innaka lam tajidat ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Inna awwala ma khalaqahu al-qalam. Faqala uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala aktub maqadir kulli syai'in hatta taqumus saa'ah. Bahwa kata Ubadah bin Somad, dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, katanya, engkau itu tidak akan pernah sampai, tadi tentang manisan iman gitu ya, manisan iman, engkau itu tidak akan pernah sampai kepada hakikat manisnya iman gitulah. Kata Ubadah bin Somad. Sehingga engkau mengetahui gitu kan, bahwa setiap segala sesuatu yang menimpa engkau itu tidak terjadi karena kesalahan engkau gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa tapi ini Abdullah bin Somad mungkin nanti ada pendapat yang lain ya. Jadi jangan terlalu ke sini karena ini akan menjadi perdebatan tentu. Tapi ini bagaimana Ubadah bin Somad itu meyakini takdirnya Allah. Bukan berarti ketika Allah sudah menetapkan kemudian ketika di jalan kita tidak hati-hati, bukan begitu. Tapi bagaimana bahwa kita sudah hati-hati kemudian celaka, ya kita harus meyakini bahwa memang segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diharuskan untuk memilih pilihan yang terbaik. Jadi hakikat iman itu terhadap qada dan qadar, kata Ubadah bin Somad, bahwa engkau itu tidak akan sampai kepada hakikatnya iman sebelum engkau itu meyakini bahwa apa yang menimpa engkau itu tidak terjadi karena kesalahan engkau gitu. Dan kata Ubadah bin Somad sebaliknya,
Dan kesalahan-kesalahan engkau itu tidak terjadi karena apa? Lam yakun yusibaka, untuk menjadi musibah, gitu. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, jangan dianggap itu sebagai musibah gitu loh, kata Ubadah bin Samit gitu ya. Ya kesalahan itu memang terjadi karena Allah menghendaki kesalahan itu gitu. Kan yang namanya kesalahan bisa terjadi buat kita mengambil pelajaran dari situ. Kadang orang itu tahu salah ketika dia sudah berbuat salah gitu. Nah, makanya harus benar-benar berpositif thinking kepada kodo dan kodarnya Allah. Itulah kata Ubadah bin Samit. Walaupun nanti akan ada diskusi yang lebih dalam lagi kalau masalah kodo dan kodar. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana Ubadah bin Samit itu menasehati anaknya bahwa jangan terlalu yakin terhadap sebab gitu. Jangan kita itu terlalu yakin terhadap sebab, karena apapun yang terjadi itu tidak mesti ada sebab gitu. Gitu kan? Tidak mesti ada sebab. Sama seperti misalkan Al-Qur'an pernah menjelaskan kepada kita bagaimana Maryam anaknya Imran itu bisa hamil tanpa sebab, gitu kan? Betul tidak? Maryam itu hamil tanpa sebab, gitu. Kemudian contoh lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar tanpa sebab, gitu kan? Tidak terbakar tanpa sebab, gitu. Maksudnya apa? Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api harusnya kan terbakar. Kecuali kalau Nabi Ibrahim itu dibungkus oleh sesuatu, nah sebabnya kan tidak terbakar karena ada ini. Nah Allah itu ingin mengajarkan kepada kita, jangan kita itu terlalu yakin sama yang namanya sebab. Jadi ketika kita kecelakaan, jangan terlalu menyalahkan gitu loh. Aduh, iya soalnya tadi saya lewat sini. Nah itu gak boleh kata Nabi itu. Seorang beriman itu, seorang mukmin itu haram mengatakan andaikan begini, andaikan begitu, maka akan seperti ini, maka akan seperti itu. Itu nggak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi sudahlah terjadi, ambil itu sebagai sebuah pelajaran, itu ajaran Islam. Gitu. Makanya kata Abdullah bin Samit, wajar juga kalau beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang menimpa engkau, jangan terlalu fokus bahwa itu karena kesalahan kita, gitu. Kita tertabrak misalkan, kita tabrakan, oh iya soalnya bannya kempes misalkan, atau bannya ini, jangan gitu. Allah itu berkehendak, Allah itu bisa juga gitu kan, bisa juga membuat kita celaka tanpa kita ada sebab, bisa juga gitu. Nah kita itu kadang terlalu yakin sama yang namanya sebab gitu. Coba kalau tadi nggak minum es, pasti gak bakalan batuk. Jangan, tanpa minum es pun Allah mampu untuk membuat kita batuk gitu. Intinya di situ. Jadi bahwa segala sesuatu Allah berkehendak tanpa sebab. Ini apa Ubadah bin Samit ingin mengajarkan kepada kita bahwa tanpa sebab pun Allah mampu berkehendak. Itu maksudnya. Betul tidak? Jadi gini, contoh lain misalkan. Coba kalau tadi gak minum soft drink misalkan, pasti gak akan batuk gitu. Misalkan, contoh itu. Kan dulu kalau di Mekah itu kan panas ya, udah gitu minumannya mau yang dingin-dingin terus, kemudian batuk. Memang kita harus memilih takdir yang baik gitu. Kita itu harus memilih takdir yang baik, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah menakdirkan kita batuk, jangan sampai kita menyalahkan sebabnya. Yaitu hanya penyebab kecil saja, Allah bisa membuat lewat situ. Tapi sekali lagi Allah mampu membuat kita batuk tanpa melalui sebab itu. Itu yang harus ditekankan gitu. Ketika kita sakit perut, memang kita harus memilih makanan yang baik, memilih makanan yang steril. Tapi ketika kita sakit setelah memakan misalkan gado-gado pinggir jalan, sakit, jangan terlalu yakin sama itu. Karena sekali lagi Allah mampu membuat kita sakit perut tanpa melalui sebab tersebut. Itu yang harus ditekankan. Kenapa? Kata Ubadah bin Samit bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesuatu yang pertama kali diciptakan, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Qalam. Makanya ada satu ayat Allah itu bersumpah dengan qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah dengan qalam gitu. Apa? Terus surat apa lagi?
Di dalam surat Al-Alaq juga disebutkan kata kolam itu. Ya kan, kolam. Kolam itu bukan balong ya. Kolam itu pena, kolam itu pena gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama kali diciptakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah adalah kolam. Kemudian Allah berfirman kepada kolam tersebut, uktub, tulis. Uktub. Robbi, wa madzaktub. Apa yang harus ditulis ya Rob katanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli shay'in hatta taqumus saah. Tulis setiap takdir itu gitu kan sampai terjadi hari kiamat. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu jangan pernah sampai kita menganggap bahwa itulah sebabnya. Enggak. Allah itu tidak butuh sebab. Bagi Allah tidak butuh sebab. Tidak butuh sebab. Saya itu selalu ingat sebab ketika di Arafah itu kita itu bawa makanan dari Arafah ke Muzdalifah ya. Dari Arafah ke Muzdalifah. Saya cerita ini bahwa Allah itu tidak butuh sebab gitu loh. Saya itu sama Om Andit, sama Pak Yunan semuanya gitu. Biasa orang Indo, Bu. Ada makanan sisa selalu dibawa gitu kan. Ya, biasalah orang Indo mah. Jadi dari Arafah itu ada makanan. Makanannya masih bagus, tapi karena masih panas dikekep. Dikekep itu apa? Ditutup, dibawa ke Muzdalifah. Gitu kan. Di Muzdalifah nyampe agak malam jam berapa? Jam 9-an gitu. Ya rebahan gitu kan. Ya biasalah lihat Om Andit makan ya. Jadi kita juga ikutan makan gitu. Makan. Memang udah kerasa oleh saya itu bahwa nasinya itu agak basi, tapi kan baru tadi siang kok gitu kan ya. Tapi karena ketutup gitu ya. Jadi memang agak terasa udah asam gitu. Tapi masih bagus lah untuk ukuran orang Indo sekali lagi ya. Karena Om Andit juga makannya luar biasa tuh. Wah, nggak asam ya. Manis gitu ya. Gitu. Makannya luar biasa, sama gitu. Om Andit, kemudian Om Haris, kemudian Pak Yunan juga sama gitu kan. Makan sama. Ya saya juga makan aja, walaupun kerasa ya nggak dianggap gitu, biarin aja gitu lah. Makan gitu ya. Tiba-tiba orang yang ngasih saya itu bilang sama istri saya gitu. Tolong bilangin katanya, itu nasinya udah nggak bagus, nasinya bagus. Ya dia juga makan, dia udah berhenti, terus minta saya ngasih tahu si Om Andit jauh di sebelah sana. Jadi masa harus ditanya asam tuh? Enggak kan? Gitu. Jadi ya si Om Anditnya kayaknya habis gitu ya. Karena kalau lagi lapar kan nggak punya perasaan ya. Jadi begitu ya. Jadi usus ya, memperbaiki bakteri. Jadi makan gitu. Ya karena dikasih tahu ya akhirnya saya juga berhenti. Kan nggak boleh jidal kalau di sana itu ya. Betul tidak? Di sana itu kan nggak boleh jidal gitu, nggak boleh debat. Ya udah, nurut saja. Jadi begitu dikasih tahu ya udah saya berhenti dari makan itu. Berhenti. Saya tinggalkan, saya simpan makanan itu walaupun sekali lagi saya sudah merasakan bahwa itu udah nggak bagus. Nurutlah istri ya, nurut karena nggak boleh. Enggak kok enak enggak. Ya udah diam, simpen, saya taruh udah gitu. Udah gitu itu tiba-tiba Bu, begitu naik bis yang diare siapa? Istri saya. Dia nggak makan sedikit pun. Gak nyicipi sedikit pun. Itu sakitnya luar biasa itu diare itu. Dari bis sampai ke Mina. Saya udah tahu. Jangan-jangan karena ucapannya tadi gitu ya. Jangan-jangan karena omongannya tadi. Bisa jadi gitu. Jadi sekali lagi itu jangan terlalu yakin sama sebab. Teman-teman, waktu saya sebelum pergi, jangan minum air dingin di sana, nanti batuk. Saya justru dilawan. Kenapa? Kalau saya batuk berarti percayanya sama air dingin gitu kan. Ya bismillah aja. Kan kata Nabi SAW, zam-zam itu tergantung orang yang meminumnya. Gitu kan? Kalau berdoanya ya Allah jadikan zam-zam yang dingin ini jadi obat, ya jadi obat gitu, betul tidak? Gitu. Jadi kita itu coba harus yakin akan qadar-qadarnya qada dan qadarnya Allah selama itu tidak melanggar sunnatullahnya gitu. Tidak melanggar sunnatullahnya gitu. Jadi dari Muzdalifah itu sampai Mina itu istri itu sakitnya luar biasa, sakit perutnya gitu. Padahal enggak makan sedikit pun. Dan yang dimakan oleh kita itu kan sama semuanya ya. Semuanya sama gitu. Tapi ya kalau Allah berkehendak sekali lagi gampang buat Allah. Gampang buat Allah. Sekali lagi karena kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, untuk memilih pilihan yang terbaik gitu. Pilihan yang terbaik. Tapi sekali lagi kalau kita mendapatkan suatu musibah, jangan terlalu yakin bahwa itu karena kesalahan kita.
Karena sekali lagi bahwa Allah itu tidak butuh kita itu salah untuk mendapatkan musibah. Tidak butuh. Bukan itu. Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Engkau itu harus takut akan musibah yang menimpa bukan hanya buat orang-orang yang zalim di antara kalian, gitu. Yang baik pun bisa kena, gitu kan. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, jangan terlalu yakin bahwa itu karena kesalahan kita. Boleh jadi karena kesalahan orang lain. Yang penting kita yakin bahwa Allah mampu berbuat sekehendaknya. Allah itu mampu berbuat sekehendaknya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kembali ke hadis yang tadi, bahwa menurut pandangan kita sesuatu itu boleh baik, gitu kan. Tapi menurut pandangan Allah bahwa belum tentu itu baik. Nah, Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui seorang bayi yang belum bisa bicara, yang masih menyusui, sebagaimana Nabi mencontohkan bagaimana bayi yang menyusui itu dengan semangatnya, tapi ketika ibunya berdoa, anak itu membantahnya. Kenapa? Karena bayi itu atas bimbingan wahyu dia berbicara. Makanya sekali lagi, ketika kita menginginkan segala sesuatu, maka sandarkanlah sesuatu itu kepada sesuatu yang sudah pasti, gitu. Kepada sesuatu yang sudah pasti. Misalkan ketika anak kita ingin berhasil, ingin soleh, sandarkan kepada sahabat Nabi. Kepada misalkan Umar bin Abdul Aziz, misalkan ya, sandarkan kepada Umar bin Khattab, sandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, misalkan sandarkan kepada Utsman bin Affan. Itu sahabat-sahabat tapi yang soleh, yang dijamin masuk surga. Jangan kita menyandarkan kepada seseorang yang enggak kenal prasetyo, misalkan konspirasi hati. Ngapain gitu, nggak jelas itu. Disandarkan kepada itu. Kemudian disandarkan kepada siapa lagi? Bang Haji Romai Rama. Itu mah favoritnya Kang Usep gitu ya. Gitu. Karena belum jelas, belum pasti gitu. Walaupun dia profesor haji gitu ya, belum tentu jelas di mata Allah. Tapi kalau sahabat Nabi itu atas doa Nabi, kita harus menyandarkan keinginan kita kepada para sahabat Nabi. Ini yang ingin diajarkan oleh hadis ini. Ketika kita memberikan nama misalkan, maka sandarkan nama itu, doa itu kepada sahabat Nabi, gitu. Kepada Anas bin Malik misalkan. Boleh kita menyandarkan kepada sahabat Nabi yang kaya. Ketika kita punya anak, ya Allah jadikan anak saya ini kaya ya Allah, seperti Abdurrahman bin Auf misalkan. Boleh loh. Nabi itu mendoakan Anas itu supaya dia menjadi orang yang kaya ya Nabi itu. Ya, Nabi itu, dia itu kan diberi hadiah oleh ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Diberikan hadiah ketika Anas bin Malik itu berusia 10 tahun untuk berkhidmat kepada Nabi. 10 tahun, anak ini diusap-usap oleh Nabi. Disayang oleh Nabi sebagaimana Nabi menyayangi anaknya sendiri. Disayang itu. Selama 10 tahun Anas bin Malik bersama Nabi. Makanya kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang sholatnya persis seperti Nabi kecuali Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sampai sholat aja meniru Nabi. Istilahnya kalau Nabi garuk-garuk diikuti tuh oleh Anas bin Malik itu. Itu Anas bin Malik, saking meniru Nabi. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang sholatnya persis seperti Nabi kecuali Anas bin Malik. Bersama-sama Nabi itu. Doanya apa? Allahumma aktsir maluhu wa waladahu, gitu kan. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Itu doa Nabi itu. Sama Anas bin Malik. Jadi boleh kita berdoa supaya kita itu kaya. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan. Anas bin Malik itu orang yang kaya. Anehnya, Pak, Bu, di zamannya kebun itu hampir setiap kebun itu hanya berbuah setahun sekali, gitu ya. Tapi kebunnya Anas bin Malik dengan kebun yang sama itu berbuah setahun dua kali. Para sahabat Nabi percaya bahwa itu karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun yang dikatakan oleh Nabi, kita itu harus yakin dulu. Jangan protes dulu. Nah kadang kita, apa yang dikatakan Nabi, protes dulu gitu. Anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100. Anaknya itu. Lebih dari 100. Nah kan kita ketika disebutkan gitu, wah, makanya sih, ya belum apa tuh udah protes duluan gitu. Ini doanya Nabi sekali lagi. Anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100 itu. Jangan ditanya istri berapa, jangan. Ya itu mah bisa rahasia. Nanti Pak Iwan mau lagi. Ya, anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100 anaknya. Ada yang mengatakan 150-an tuh anaknya itu.
keturunannya itu. Wallahu alam apakah anaknya atau keturunannya, pokoknya banyak sekali anaknya begitu. Jadi dari generasi kedua setelahnya itu. Umurnya panjang. Bahkan anak-anaknya mendahuluinya wafat gitu, anaknya Anas bin Malik itu. Umurnya Anas bin Malik itu relatif panjang, berumur sekitar 103 tahun gitu. Kalau tidak salah sekitar, ada yang mengatakan 107 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun, pokoknya di atas 100 umurnya itu. Hartanya juga banyak gitu. Cucu-cucunya juga banyak gitu. Itu Anas bin Malik. Karena apa? Doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW. Makanya apapun yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Kalau kita berdoa anak ingin menjadi pintar misalkan. Ya Allah, jadikan anak saya seperti Ibnu Abbas misalkan. Ibnu Abbas itu pintar. Kenapa? Doa Nabi juga gitu. Tidak ada seorang ahli tafsir yang pintar di zamannya kecuali Ibnu Abbas. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi SAW gitu. Doa Nabi SAW. Jadi apapun yang dikatakan itu pasti benar. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu, maka sandarkanlah segala sesuatu itu kepada ucapan Nabi, kepada para sahabat Nabi. Karena itu terjamin kebenarannya, terjamin kesolehannya. Itu. Hadirin rahimakumullah. Contoh lain misalkan, ketika kita ingin menjadikan anak kita itu orang yang sangat amanah misalkan. Kita bisa sandarkan kepada Abu Musa al-Ansari gitu. Abu Musa al-Ansari. Abu Musa al-Ansari ketika dia menjabat gubernur, dia cuma punya satu baju, coba. Satu gubernur itu, Pak. Sampai diprotes oleh rakyatnya. Ketika Umar bin Khattab datang menengok Abu Musa kalau tidak salah ya, nengok ke negerinya, itu rakyat itu protes kepada Umar. Kenapa? Yang aku keluhkan itu adalah dia itu kalau malam gak pernah mau dikunjungi, ya kan? Setiap bulan apa setiap minggu dia tidak pernah datang. Kalau misalkan pagi-pagi dia datang selalu sesudah siang. Dikeluhkannya itu. Kemudian kata dia Umar bin Khattab karena yakin dengan Abu Musa, dia husnudon. Tapi bagaimana Umar bin Khattab ingin membuka apa sebenarnya yang mereka keluhkan itu? Abu Musa dia tidak pernah keluar malam. Kenapa? Karena kata Abu Musa bahwa siang hari aku melayani rakyatku, malam hari aku ingin melayani Robku katanya. Itu kan jawabannya. Sampai rakyatnya kan baru tercengang gitu. Siang hari aku ingin melayani rakyatku dan malam hari aku ingin melayani Robku katanya. Itu kata Abu Musa. Dalam setiap bulan dia tidak pernah keluar. Apa keluhannya? Saya cuma punya satu baju wahai Amirul Mukminin. Dan pada hari itu saya tidak keluar karena saya harus mencuci baju saya. Kecuali ketika hari sudah siang. Luar biasa itu. Gubernur itu. Coba. Kemudian kalau keluar itu selalu sudah agak siang, nggak pagi-pagi. Kenapa? Saya tidak punya pembantu. Saya itu harus harus bikin tepung sendiri, ngadon sendiri, kemudian bikin roti sendiri. Baru setelah selesai saya keluar. Gubernur itu. Nah kalau kita ingin menjadikan anak kita seperti pejabat yang soleh, ya bisa tiru Abu Musa al-Ansari. Abu Musa al-Ansari. Atau bisa meniru misalkan Umar bin Khattab dengan keadilan dan yang luar biasa. Itu yang sudah pasti saja gitu ya. Jangan pernah kita itu terjebak oleh tipuan-tipuan yang menurut kita bagus, tapi sesungguhnya menurut Allah tidak bagus. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan bahwa ketika kita mencintai sesuatu, maka cintailah dengan sekedarnya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma gitu kan. Wa abghid baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kita itu cinta terhadap sesuatu, maka sekedarnya saja. Bapak cinta sama istri, sekedarnya saja, Pak. Gitu ya. Karena bisa jadi bagi doka yang umama, suatu hari bisa menjadi sesuatu yang dibenci. Bisa jadi itu nanti di akhirat, ya kan? Ketika kita cinta sama ibu, misalkan sama istri, terlalu cinta, kemudian di akhirat dia bisa menjadi yang kita benci. Kenapa? Karena saya terlalu cinta di dunia sehingga saya terjerumus ke neraka misalkan. Bisa jadi yang kita benci, gitu ya. Juga sebaliknya, kalau kita membenci sesuatu, maka bencilah sekedarnya saja, karena boleh jadi itu yang bisa suatu saat
Itu yang membuat kita mencintainya gitu ya. Sama seperti misalkan kalau jamaah subuh ke masjid misalkan kan, itu kan sangat kita benci itu. Susah sekali gitu kan. Tapi suatu saat itu akan bisa menjadi yang kita cintai. Oh, dulu saya masuk surga kenapa? Karena pernah melangkahkan kaki ke masjid di subuh-subuh misalkan. Bisa boleh jadi kayak gitu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Satu ayat dari surat Al-Baqarah kita sampai ke ayat Al-Baqarah ayat 284, sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillah, bagi Allah, ma fis samawat wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Intubu ma fi anfusikum, apapun yang engkau tampakkan, apapun yang engkau lahirkan, apapun yang engkau munculkan, bukan apa yang ada di hati kalian, au tukhfuha, ataupun yang engkau sembunyikan, au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Pasti Allah itu akan membuat perhitungannya. Allah pasti akan menghisabnya. Fayaghfiru liman yasha, Allah itu mampu untuk mengampuni, menutupi apa yang Dia kehendaki bagi siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah berkehendak juga untuk mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin wa hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat tafsirnya, maka ayat ini salah satu ayat yang membuat para sahabat itu keberatan, gitu. Lihat bagaimana para sahabat itu baca ayat ini, dia ketakutan. Para sahabat, hampir semua sahabat ketika membaca ayat ini mereka ketakutan. Mereka protes sama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca ayat ini. Yang mereka garis bawahi adalah intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang engkau tampakkan sama yang engkau sembunyikan, pasti Allah akan menghisabnya. Ini membuat mereka itu khawatir, gitu. Coba, satu ayat ini bisa membuat para sahabat ketakutan. Kita sering mendengar ayat ini. Apakah kita pernah merasa ketakutan membaca ayat ini, gitu? Pernah kita membaca satu ayat ini? Ini kan ayat yang populer kan, yang sering dibaca gitu. Yang sering kita dengar. Para sahabat ketika turun ayat ini, mereka hampir semuanya merasa ketakutan. Di antara keluhan para sahabat itu, ya Rob, katanya, kita itu sudah dibebani tugas-tugas beribadah seperti zakat, sholat, haji, dan seterusnya. Dan engkau menurunkan ayat ini, katanya. Nabi belum punya jawaban dari keluhan para sahabat tadi. Nabi hanya mengatakan, samina wa ata'na. Dengar dan taatilah, dengar dan taatilah. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita adalah bagaimana para sahabat itu ketika mendapatkan satu ayat, mereka itu ketika tidak mampu atau belum mampu untuk mengamalkannya, mereka itu begitu ketakutan, gitu ya. Ini yang luar biasa. Ayat ini membuat mereka ketakutan sekali lagi. Kenapa? Karena mereka ketakutan ini hadir karena keimanan mereka. Jadi kalau kita baca ayat, kalau kita misalkan melewati ayat-ayat surga, kemudian tidak ada keinginan untuk mendapatkan surga tersebut, berarti kembali kepada keimanan kita. Kita tuh iman gak sih sama surga gitu. Ketika kita melewati ayat-ayat tentang neraka, kemudian tidak ada keinginan sedikit pun untuk berlindung dari neraka, cuma dibaca begitu saja, tanya keimanan kita. Kita tuh sudah beriman gak sih sama neraka gitu. Para sahabat, saking imannya yang luar biasa, karena dia sudah sampai kepada haqiqatul iman atau halawatul iman gitu ya. Maka ketika ayat ini turun, mereka ketakutan. Kenapa? Karena sekali lagi, walaupun sahabat pasti ada yang namanya di dalam hati itu bisikan-bisikan hati. Nah, para sahabat itu takut kalau bisikan hatinya nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan ketika
seorang mufasir menafsirkan surat Al-Adiyat wa hussila ma fi sudur, akan dibongkar semua apa yang ada di dalam dada gitu ya. Maka salah satunya adalah niat-niat buruk. Kemudian bisikan-bisikan yang jelek. Itu Allah akan bongkar gitu. Allah itu akan bongkar. Makanya itu membuat para sahabat itu takut gitu. Kenapa? Karena yang namanya sahabat juga manusia gitu. Para sahabat juga tidak terlepas dari yang namanya hasad dan dengki, tidak terlepas. Cuman mereka bisa mengendalikan, mereka kalikan. Kenapa? Kata Nabi SAW, manusia, anak Adam itu berarti secara keseluruhan, kata Nabi, itu tidak akan selamat dari berapa 3 penyakit ya, kalau tidak salah. Salah satunya adalah hasad. Nah, termasuk para sahabat gitu. Nah, para sahabat itu takut kalau dia punya hasad yang buruk, misalkan sama temannya, kemudian punya dengki sama temannya, dia takut kalau ayat ini nanti akan mengancam mereka gitu. Makanya di dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, apa yang ada di dalam hati kalian, aw tubduhu, ataupun kalian tuh menampakkannya, ya'lamhullah, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dua ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 284 dan surat Ali Imran ayat 29, ini menggunakan kata tukhfu, yakni kha, fa dan ya gitu ya, khafi gitu. Menurut para mufassir, bahwa yang namanya khafi itu segala sesuatu di mana pelakunya sendiri itu sudah tidak tahu gitu. Itu kata khafi. Makanya ada yang disebut dengan syirik khafi gitu. Syirik khafi itu adalah syirik di mana si pelakunya itu tidak sadar kalau itu syirik gitu. Nah, intukhfuha, engkau menyembunyikan, artinya dalam arti secara sengaja disembunyikan, ataupun segala sesuatu yang kita itu sudah lupa, kemudian tidak diistighfari oleh kita, nah itu bisa ditampakkan lagi oleh Allah, kalau Allah tidak mengampuninya gitu. Contoh misalkan, kita punya niatan jahat, atau kita pernah berbicara yang buruk tentang seseorang, atau punya suzon ya terhadap seseorang, ada dipendam, mau diungkapkan, mau gimana gitu ya. Tapi kemudian kita tidak jadi, karena tidak jadi itu tidak ada kesempatan, maka itu tetap akan dicatat gitu. Itu khafi. Dan kita udah lupa misalkan, kita sudah lupa. Saya punya dendam nih sama Pak Marjuki misalkan. Di hati saya, dendam gitulah. Dendam. Saya punya ini buruk lah, niat buruk sama Pak Marjuki misalkan. Ada di hati saya, tapi belum terungkapkan. Kemudian waktu berlalu, kemudian saya lupa gitu. Itu tukhfu, itu khafi. Artinya saya sendiri sudah lupa, saya sudah tidak ingat. Tapi hilangnya niat buruk itu karena waktu yang sudah berlalu, bukan karena istighfar. Nah, ini bisa ditampakkan lagi kata para mufasir. Makanya menggunakan kata khafi. Kenapa? Karena kita sendiri kadang bisa sudah lupa gitu dengan apa yang sudah kita niatkan tadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian gitu ya, atau menampakkannya, tentu Allah itu mengetahuinya. Yuhasibkum bihillah, pasti Allah akan memperhitungkannya. Makanya banyak hadis yang yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka catatlah itu sebagai satu kebaikan. Nah, kemudian barang siapa yang punya niat melakukan satu kejahatan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka jangan dicatat sebagai satu kejahatan. Nah, yang tidak dicatat itu adalah jenis kejahatannya. Tapi niatnya sekali lagi itu masih bisa dihisab itu niatnya itu. Kalau dia tidak meminta ampun. Nah, itu masih bisa diperhitungkan gitu. Makanya hati-hati dengan niat buruk gitu. Makanya niat buruk itu harus dihilangkan. Makanya kata Allah, fayaghfiru liman yasha, Allah mau mengampuni
Bagi siapa yang mau minta ampun gitu. Makanya niat itu akan hilang ketika orang itu istighfar, ketika orang itu mohon ampun. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah itu bisa mampu untuk mengazab siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena Allah sekali lagi kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi Allah tidak butuh sebab sebagaimana yang tadi. Sesoleh-solehnya orang, kalau Allah mau mengazab, Allah bisa gitu. Karena kita ini hambanya Allah. Tapi ingat bahwa Allah itu tidak zalim gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menyiksa kita, sekali lagi Allah mampu gitu. Allah mampu untuk menyiksa kita tanpa adanya sebab. Makanya kata Allah, fayaghfiru liman yasha, Allah itu mengampuni kepada siapa saja yang dia kehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah berkehendak untuk mengazab siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, satu ayat saja dari surat Al-Baqarah, mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua, sehingga kita semakin yakin akan qada dan qadarnya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ustaz Unggun dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 84 ya, tentang qada dan qadar. Sebelumnya tadi tentang habatul iman, manisan iman ya. Baru jam 8, masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan. Saya persilahkan. Oh iya, awam peta, spesial peta akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustadz Gun-Gun, tadi dicontohkan bagaimana keinginan kita supaya orang tua anak itu mengikuti yang baik, menjadi yang mengikuti Umar radhiyallahu anhu. Dalam beberapa minggu ini anak-anak kan mendengarkan lagu-lagu yang lain lah, yang artinya mereka mengerti, tapi katanya musiknya yang dia suka. Menonton film yang bukan masalah kekerasan saja, tapi masalah seksual yang ada di dalamnya. Saya pernah merenung mau mengeras keras untuk ini, karena kita kan bertugas untuk mengingatkan terus. Tapi ada juga di dalam di pikiran saya sendiri, ini tidak begitu harmful begitu, tidak begitu. Ini kan yang penting dia salat, yang penting dia mengaji, yang penting dia bergaul yang baik. Tapi ada juga perasaan mau lebih, yang ini sudah stop saja ini. Karena ada juga tetangga yang televisi atau apapun dia dihentikan. Tapi memang anaknya masih kecil. Nah, bagaimana dengan yang kayak kita ini Saya punya anak lebih senang memang mungkin pergi menari atau mendengarkan lagu-lagu. Itu bagaimana caranya? Selalu saya dapat pelan-pelan, tapi nanti saya lewat pelannya tidak sampai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Om Peta, itu pertanyaannya mungkin bukan buat saya ya.
Itu harusnya pertanyaannya harus ditujukan kepada Ustadz Mutamimul Ula. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat profilnya Ustadz Mutamimul Ula, beliau itu punya 10 anak. Kalau tidak salah 11, cuman yang satu meninggal. Mutamimul Ula ini anaknya anggap aja 10 lah ya. Gitu. Cara didik, kalau kita bicara zaman dulu memang kan tidak ada TV ya. Jadi istilahnya wajar kalau orang-orang dulu itu banyak hafal Al-Quran. Seperti apa, di negeri mana tuh yang siapa yang posting itu, Om Andit. Apa tuh? Mauritania gitu kan. Itu karena memang bukan negeri yang modern gitu ya. Jadi ada kewajaran. Tapi kalau lihat profilnya Ustadz Mutamimul Ula yang ada di Indonesia di zaman sekarang gitu. Itu kalau tidak salah dia itu punya ya 11 anak, tapi yang satu meninggal kalau tidak salah. Nah, di 10 anaknya itu kalau kita lihat prestasinya, prestasi anaknya itu luar biasa gitu. Tidak hanya fokus kepada hafalan Al-Quran, tapi anak-anaknya dia kuliah di universitas yang terkemuka juga gitu. Kalau tidak salah yang pertama itu mungkin sudah lulus di ITB gitu ya. Yang kedua itu di Al-Azhar kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga itu perempuan, kalau saya kurang begitu ininya. Tapi yang dia katakan adalah bahwa anaknya sebelum usia 6 tahun itu tidak dikenalkan dengan yang namanya televisi. Tidak dikenalkan dengan yang namanya musik gitu. Dia dikenalkan sama Al-Quran. Dan banyak penelitian, orang yang sudah hafal Al-Quran itu pasti otaknya cerdas gitu kan. Gitu ya. Makanya anak-anaknya Mutamimul Ula itu cerdas-cerdas semuanya gitu. Kenapa? Karena yang dimasuki ke dalam otaknya adalah Quran dulu gitu. Bukan musik dulu, bukan televisi dulu. Ya tentu ini hanya sebatas contoh, karena kalau nanya sama saya keliru, Pak Fenaruka ya, anak saya masih kecil, kemudian belum bisa meniru bagaimana Ustadz Mutamimul Ula melakukan itu. Kenapa? Karena ya tantangan kita saat ini adalah seperti itu. Jadi banyak media yang bisa mengganggu kehusyuan anak-anak dalam belajar agama gitu ya. Seperti iPad dan lain sebagainya gitu. Dan kita itu masih belum tega untuk memberikan pendidikan yang luar biasa. Konon katanya itu menyalahi psikologi anak dan seterusnya gitu. Makanya sebenarnya kita hanya bisa ngambil sepotong-sepotong dari pengalaman orang-orang yang sudah berhasil mendidik anaknya gitu. Seperti misalkan pengalaman, kalau kita belajar dari sirah, maka kita bisa lihat bagaimana cara Nabi SAW mendidik Anas bin Malik misalkan. Luar biasa, kalau kita lihat ceritanya Nabi mendidik Anas bin Malik, itu luar biasa sekali. Setiap hadis yang diungkapkan oleh Anas bin Malik tentang Nabi, itu kan pendidikan yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya melayani Anas bin Malik, 10 tahun saya melayani Nabi Muhammad SAW, tidak pernah satu kata pun katanya. Padahal Anas bin Malik ini pembantunya gitu ya. Tidak pernah keluar dari mulutnya itu kata-kata Dan ini ditiru oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik tidak pernah mengatakan kata-kata Didikan dari Nabi SAW gitu. Selama 10 tahun saya belum pernah mendengar Nabi mengatakan kepada saya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Tidak pernah. Dia punya cara yang lain gitu untuk memberikan pendidikan. Dan ini ditiru oleh Anas bin Malik gitu. Ketika Anas bin Malik itu melakukan satu kesalahan, karena pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk melakukan sesuatu gitu ya, Anas bin Malik malah berkerumun dengan teman-temannya yang seusianya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW menepuk pundaknya. Terperanjat Anas bin Malik, ketakutan gitu kan. Nabi tidak mengatakan apa-apa, Nabi hanya bertanya, kamu sudah melakukan pekerjaan yang sudah saya perintahkan gitu. Oh iya, hari ini udah. Cuma segitu. Nabi tidak memarahinya gitu. Ya, ini pola didik yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Nah, kita bisa meniru bagaimana Nabi atau para sahabat mendidik anak-anaknya. Kalau zaman sekarang ya bagaimana, salah satu contohnya
Mutamimul Ula misalkan, bagaimana memberi nama-namanya dengan nama-nama para sahabat dan seterusnya. Karena sekali lagi bahwa nama itu merupakan doa. Kemudian teganya kita gitu ya untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang bisa mendistraksi kehusuan mereka dalam belajar agama gitu. Itu memang harus diperhatikan juga. Saya selalu ingat ungkapannya Habib yang kemarin itu. Kita ini hidup di dunia hanya sebentar saja, tetapi bekal yang kita persiapkan begitu banyak gitu. Kita itu mau hidup di akhirat yang yang panjang, yang selama-lamanya, tapi kita menyia-nyiakan, tapi kita tidak mempersiapkan bekal, hanya sedikit sekali bekalnya gitu yang kita. Itu kata Habib itu kemarin itu ya. Mungkin kita masih ingat bagaimana ungkapan Habib. Kita itu kan tidak punya waktu khusus untuk nyantri gitu ya. Ya setidaknya kita punya waktu untuk belajar secara serius di rumah gitu. Ya kalau kita tidak bisa ya tanamkan itu untuk anak-anak kita gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu hanya sebatas ya saya juga mau curhat sih kalau kayak gini mah ya. Ya karena susah juga gitu saya belum pengalaman. Wallahu a'lam bishawab. Kang Usep mungkin lah mau nambahin lah. Terima kasih. Ya, sama seperti Pak Gun-Gun ya. Karena anak saya juga masih 7 tahun. Tapi saya teringat kepada nasihat Imam Hasan karamallahu wajhah. Jadi anak 7 tahun pertama itu raja. Anak 7 tahun kedua itu budak. 7 tahun ketiga itu kawan. Gitu. Jadi kalau 7 tahun pertama raja, dari mulai makan kan masih sulit itu, sampai misalnya ke kamar mandi pun takut harus diantar gitu ya. Terus ngaji pun misalnya Iqra 4 itu kan ada ab, aj, ad, ob, jadi nggak jelas apakah ob, apakah aj, nah gitu ya. Kita harus sabar gitu sebagai raja. Yang dibentak, tolong, ini, jangan, nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh dibentak-bentak, apalagi raja bagaimana lah, masa raja dibentak, gitu ya. Atau kita menyuruh anak yang dari masih 7 tahun itu, atau 5 tahun menangis itu nggak boleh dikerasin lagi, gitu kan. Menangis misalnya ini dibukem nggak boleh gitu. Jadi perlakukan seperti raja gitu ya, dimanjakan. Tapi 7 tahun berikutnya sampai 14 itu harus anak itu jadi budak. Artinya kalau tidak sholat misalnya Nabi kan mulai dipukul gitu. Tapi perkataan pukul di sini kan idrib juga dalam bahasa Arab idrib itu ya bisa dipukul secara fisik atau secara kiasan ya. Artinya diberi contoh. Gitu. Kalau mau memukul anak, contohin dulu yang baik dari kita. Gitu. Pak Peta misalnya bilang jangan terlalu main iPad. Nah, saya kata iPhone. Tapi di depan anaknya, ya, jangan main iPad ya, jangan main iPad. Depan anaknya sambil main handphone gitu, atau main game. Itu Daddy, you are playing kata-kata. Nah jadi mungkin bagi saya idrib di situ, pukul tuh beri contoh. Kalau anak kita itu ingin rajin sholat, berapa kali, berapa menit anak itu melihat kita tuh sholat. Tanyakan dulu pada diri kita, gitu ya. Nah, itu. Jadi idrib di situ. Karena kita ingin bisa ngaji, berapa kali kita sempatkan ngaji kepada anak kita. Pagi sebelum berangkat ke sekolah, ngajarkah kita hafalan Quran?
setelah sekolah, apakah kita mengajak mereka sholat? Gitu. Nah, kalau misalnya tidak mau terlalu sering internet, berapa kali kita sering menegurnya? Atau berapa kali kita matikan? Nah, itu ya. Kalau waktu di Resden itu, Bu, kita matikan itu jaringan internetnya gitu. Sehingga tidak bisa itu. Jadi anak tuh betul-betul harus nurut 7 tahun sampai 14 tahun gitu. Kalau punya anak wanita misalnya, karena di sini seragamnya itu ya dari misalnya pendek celananya, sedangkan kita muslim, kita paksakan anak kita supaya memakai celana panjang misalnya gitu. Dengan dipaksa dan dengan mencontohkan gitu. Jangan nyuruh anak kita untuk memakai celana panjang dalam keadaan enggak memakai celana sontog misalnya gitu kan. Nah, jadi artinya 7 tahun ke sana itu berikan contoh-contoh yang baik dari kita sendiri, mungkin barangkali seperti itu. 7 tahun berikutnya 14 sampai 21, itu harus jadi kawan. Tidak lagi perintahnya kamu harus begitu, kamu harus begini. Karena ada cerita, ya dulu kan di televisi itu, nah kebetulan saya sendiri punya televisi itu pas kelas 6 SD. Kelas 1 sampai kelas 5 itu di pesantren gitu ya. Jadi ada kan mimbar agama Hindu, mimbar agama Buddha, mimbar agama Kristen gitu ya. Ada satu keluarga itu anaknya yang satu bilang ke ayahnya ingin ingin pindah agama jadi Hindu. Yang satu lagi ingin jadi Buddha katanya. Yang satu lagi ingin jadi Kristen. Kata ayahnya, boleh silakan, tapi coba alasannya apa yang kuat, yang bisa ayah ini menerima alasan Anda untuk jadi Kristen. Yang satu, karena rame katanya tuh kalau Christmas, nah, itu kan ya kuat. Dijawab oleh ayahnya, Idul Fitri pun rame dengan ketupat. Oh iya ya katanya gitu. Jadi 7 tahun, yang ketiga itu jadi sahabat dan selanjutnya itu jadi sahabat. Jangan sampai udah 7 tahun yang ketiga masih disia-sia, dieluh-eluh. Itu berarti there is something wrong, ada sesuatu yang salah ketika kita mendidik mungkin pada 7 tahun yang pertama. Karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kan dari kecil, dari usia 6 tahun dididik, dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Dan seperti itu cara mendidiknya. Kemudian Nabi ketika khutbah katanya cucunya ya biasalah gitu ya. Kalau anak-anak ayahnya Pak Abu lagi ceramah misalnya, Atim datang ke sini misalnya seperti itu. Lagi khutbah itu, ya itu digandeng oleh Nabi. Karena masih di bawah, masih dia raja gitu. Lagi khutbah tidak dibanting begitu saja gitu. Kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar. Rakaat pertama, kemudian anak kita bilang, Daddy, I'm sorry, I farted again. I farted again. Gitu. Terus biasanya kan berada di belakang kita, nyender gitu. Itu jangan sampai ditendang itu. Itu raja itu. Biasa. Sampai Nabi itu ketika sholat ruku, itu ditunggangi anak, dibiarkan dulu supaya dia senang gitu, sesorodotan istilahnya ya. Nah jadi usia itu menentukan bagaimana kita bersikap kepada anak. Usia pertama 7 tahun pertama perlakukan anak sebagai raja, kita sebagai hamba. 7 tahun kedua perlakukan anak sebagai hamba, kita sebagai raja. 7 tahun ketiga perlakukan anak sebagai teman gitu. Banyak berdialog, banyak memberikan alasan-alasan yang kuat sehingga anak pada perkembangannya nanti
pikirannya juga terbuka gitu. Yang sampai sudah usia anak itu 30 masih caranya memperlakukan anak seperti kepada musuh misalnya, kan kita nggak bisa lagi. Jadi hubungannya tadi dengan halawatul iman, Pak Gun-Gun. Yang kedua adalah apa? Mencintai hamba itu lillah karena Allah. Itu seperti itu salah satunya. Jadi tidak ada marah, gitu, tidak boleh ada marah gitu. Tapi kita sebagai manusia yang tidak terlepas dari marah, selalu ingin jadi raja. Ada waktunya kita harus jadi sebagai hamba pada anak itu, ada waktunya kita harus sebagai raja, ada waktunya kita harus sebagai kawan, teman. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan nanti di akhirat nanti yang akan bertemu itu akhilla al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwu illal muttaqun. Itu kawan, sobat yang bertakwa. Tapi yang tidak bertakwa saling bermusuhan nanti di akhirat itu. Jadi kawan di sini juga adalah kita dengan anak itu kawan juga, di samping ada hubungan darah gitu. Tapi kalau misalnya memposisikan diri sebagai raja terus itu, anaknya jangan-jangan nanti melakukan kompensasi di luar, minta nasihat ke orang lain dan sebagainya. Kalau orang lainnya itu benar, alhamdulillah. Benar, kalau salah bagaimana itu? Kira-kira seperti mungkin Pak Abu nasihat dari Imam Hasan. Terima kasih Kang Usep. Itu tadi ya. Jadi yang pertama mungkin yang paling utama adalah contoh itu ya Om Peta ya. Kenapa Anas bin Malik hebat? Karena contohnya juga luar biasa Rasulullah ya. Tadi juga sebelum contohnya Ustaz Mu'tamimullah juga beliau contohnya. Maka kalau kita merasa sebagai orang tua kita contoh kita kurang baik, kita carikan contoh yang baik buat mereka. Saya kayaknya orangnya kurang soleh, ibadahnya kurang. Siapa ya? Oh, saya punya tetangga ada ustadz atau ada yang punya pesantren. Mungkin saya kirim aja ke pesantren biar dia mencontoh ustadz itu, ulama itu. Karena saya sadar di rumah kurang baik contohnya di rumah karena kita sebagai orang tua, ya. Kita masukkan ke lembaga pesantren, masukkan ke dan sebagainya. Saya biasa melihat di Bandung, di Indonesia itu, saya yang lucunya itu TPA, kan sekarang banyak luar biasa TPA anak-anak mulai kecil-kecil lucu-lucu, pakai kerudung semuanya lucu-lucu anak-anaknya diantar ke TPA oleh ibunya. Yang mengantarnya ibunya pakai dandanannya menor-menor gitu ya. Itu yang luar biasa. Anaknya ingin berbaju rapi, pakai busana muslimah, ibu yang mengantarnya bajunya kurang bahan gitu ya. Jadi itu kan itu tadi. Kita angin anaknya gitu tapi kita yang mengantarnya seperti begitu. Sudah jam 8.27 di sini. Tampaknya Pak Ekro sudah bolak-balik keluar masuk ke sebelah sana. Omar udah pengumuman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pengumuman. Seperti yang telah saya sampaikan dari forum WhatsApp Masjid Westal, insya Allah hari ini dan besok kita ada kerja bakti ya untuk merencanakan untuk membereskan library kita dan juga membuat rak buku, membereskan juga barang-barang yang di luar, pekarangan. Insya Allah apabila banyak jemaah yang akan bisa berpartisipasi, mungkin kita akan bisa menyelesaikan ini dengan lebih cepat. Mungkin hari ini kita rencanakan setelah makan pagi ini mungkin kita bisa mulai dari bagian luar karena kita akan ada madrasah. Setelah madrasah kita akan mulai bagian dalam dan insya Allah kita selesai sekitar asar, sebelum asar. Dan apabila masih belum selesai, kita akan lanjutkan setengah hari besok hari Senin, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umaru. Pengumuman berikutnya kelas bahasa Arab nanti sore seperti biasa jam 6 ya. Jangan setengah 7 karena sekarang maghribnya sudah maju lagi sekarang. Udah jam 8 kurang. Nanti waktunya kurang cukup kalau mulainya udah setengah 7.
Demikian Bapak Rahimahkumullah kajian hari kita pada pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Ustaz Gugung, dari Ustaz Usep, semuanya bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah ilmu kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan ibu-ibu dulu, ladies first, kata panitia sudah siap di sebelah luar sana sebelah kanan.